Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indriati akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ada pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik adalah pendekatan yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dan aspek-aspek terkait di lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi yang melayani kepentingan publik. Ini melibatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya manusia dalam lingkungan administrasi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aziza. Konsep MSDM terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah MSDM sebagai suatu sistem. MSDM sebagai suatu sistem ialah suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat suatu individu dalam organisasi dapat diutilisasikan atau didayagunakan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan oleh organisasi. Utilisasi SDM dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan oleh suatu institusi. Lalu, konsep MSDM yang kedua ialah MSDM sebagai suatu fungsi. MSDM sebagai suatu fungsi adalah utilisasi SDM secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan sampai terminasi atau pemberhentian SDM. Fungsi MSDM sektor publik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen SDM, yang ketiga seleksi dan penempatan SDM, yang keempat penggajian, yang kelima penilaian, yang keenam pelatihan dan pengembangan, yang ketujuh pengelolaan karir dalam jabatan, yang kedelapan pembinaan hubungan individu. Yang kesembilan, yang terakhir, program peningkatan kualitas kehidupan kerja. Lalu, MSDM yang terakhir ialah MSDM sebagai suatu kebijakan. MSDM sebagai suatu kebijakan secara klasik sebagaimana dikembangkan oleh Guest tahun 1987 bermakna sebagai salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan integrasi semua unsur organisasi, membangun komitmen pegawai terhadap organisasi, prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan, untuk menghindari kekakuan, serta pencapaian kualitas baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Perkenalkan, saya Dian Febi Aulia dengan NPM CA21110055. Peran MSDM sektor publik. Yang pertama itu meningkatkan mutu aparatur birokrasi, yang kedua menjadi instrumen utama dalam membangun kekuatan birokrasi, yang ketiga membuat perencanaan strategis untuk merespon perubahan lingkungan. Tujuan MSDM sektor publik. Yang pertama itu ada tujuan sosial, yakni agar sumber daya manusia di dalam organisasi sektor publik bertanggung jawab secara sosial dan etis. Yang kedua, ada tujuan organisasional, yakni sasaran formal untuk mendayagunakan SDM pegawai dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional, yaitu untuk meningkatkan kontribusi dan peran dari fungsi MSDM. Yang keempat, terdapat tujuan individual, yaitu yang berkaitan dengan kesejahteraan, ketenangan kerja, keamanan, dan kepastian tentang status kepegawaiannya, jenjang karir, serta jaminan hari tuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Meliana. Saya akan melanjutkan materi tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Pengelolaan sumber daya manusia atau PSDM merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengatur dan mengelola tenaga kerja yang ada.
PSDM meliputi berbagai kegiatan seperti pemanasan, penyaringan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian. Tujuan PSDM adalah untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan-hubungan kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fatmala. Pada hari ini saya akan membacakan perencanaan sumber daya manusia dalam sektor publik. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan penting bagi organisasi publik untuk memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan strategis organisasi, di mana perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan, peramalan, dan alokasi sumber daya manusia yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, yang dimana menurut Ki Gudu, faktor internal meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem marketing dan pasar, serta sistem manajemen pelaksanaan. Sedangkan untuk faktor eksternal, ialah sesuatu yang berada di luar organisasi yang mengaruhi langsung atau tidak langsung dalam mencapai tujuan organisasi, di mana faktor eksternal meliputi teknologi, sosial dan budaya, politik, dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Diska. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dalam MSDM. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perekrutan. Misalnya, ada karyawan yang memang resign dan ingin mencari kandidat posisi baru. Dan yang kedua, itu menyiapkan deskripsi pekerjaan. Menyiapkan deskripsi pekerjaan yang lengkap. Lalu yang ketiga, mencari kandidat yang tepat, mencari melalui website, media sosial, dan lain-lain. Terus yang keempat, screening dan kandidat. Proses ini memakan waktu karena harus ditinjau dan evaluasi. Lalu yang kelima, wawancara, yakni melakukan wawancara dengan kandidat yang telah lolos ya di tahap screening. Lalu yang keenam, evaluasi dan penawaran. Pada tahap ini biasanya itu sudah mencukupkan kandidat yang tepat. Lalu yang ketujuh adalah pengenalan karyawan, yang biasanya pengenalan karyawan ini termasuk masa orientasinya. Nama saya Sherly Johnson BA, NPM CA 211110080. Pengangkatan dan penempatan karyawan. Pengangkatan karyawan. Pengangkatan karyawan merupakan penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Dalam pengangkatan karyawan terdapat beberapa prinsip yang dipakai seperti pertimbangan efektivitas, peraturan ketenagakerjaan, dan menghindari separation atau pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Terdapat jenis penempatan. Yang pertama, promosi, yaitu pemindahan karyawan pada posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada transfer, yaitu proses pemindahan karyawan pada level yang sama. Yang ketiga, ada demosi, yaitu proses pemindahan karyawan ke posisi yang lebih rendah. Terdapat beberapa peran penempatan dan pengangkatan sumber daya manusia, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, kemudian mendorong produktivitas perusahaan, dan terciptanya hubungan positif di perusahaan.